Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Septianingsih, NPM 18144600137, kelas A418. Di sini, saya akan mempresentasikan seminar proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari di SD Negeri Mligo 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diniati Gularso MPD. Langsung saja yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian. Salah satu faktor yang paling penting bagi seseorang untuk dapat meningkatkan kecerdasan, keterampilan, mengembangkan potensi diri yang dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab adalah melalui pendidikan. Pendidikan digunakan untuk mempersiapkan seseorang agar dapat menjalankan kehidupannya dalam berbagai lingkungan secara tepat. Dalam menjalankan kehidupan, tentu seseorang tersebut tidak terlepas dari sebuah aturan yang dijadikan sebagai falsafah atau pandangan hidup untuk kedepannya. Dasar falsafah negara Republik Indonesia dikenal dengan sebutan Pancasila, yang secara resmi telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, bahasa Kasta Brahmana, berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sila yang berarti batu sendi atau dasar. Kata sila juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila dapat berarti 5 aturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Nilai-nilai esensial atau mendasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Pancasila memiliki 5 arti yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup maupun pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, banyak masyarakat yang melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini disebabkan karena mulai lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan berkurangnya sikap cinta tanah air, sehingga terjadi degradasi moral di masyarakat. Selain hal tersebut, lunturnya nilai-nilai Pancasila juga disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang bangga terhadap budaya luar dan kurang tertarik terhadap budaya Indonesia sendiri. Hal ini akan berdampak besar di masa yang akan datang jika tidak ditangani dengan segera, sehingga nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan sejak dini. Penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan sangat tepat apabila ditanamkan sejak usia dini, agar nantinya dapat terbiasa dengan perbuatan dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang tingkah lakunya tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pengetahuan tentang Pancasila. Pada anak usia dini, pengalaman dan kejadian yang pernah ia alami akan menentukan perkembangan anak selanjutnya. Apabila karakter yang ditanamkan sejak dini baik, maka karakter tersebut akan melekat pada proses pendewasaan selanjutnya. Nilai-nilai Pancasila mempunyai kaitan yang sangat erat dengan karakter. Karakter nilai-nilai Pancasila tercermin dari jati diri masyarakat Indonesia. Penanaman nilai karakter dalam pendidikan dapat dilakukan melalui gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK, sebagai upaya untuk mengurangi persoalan yang mengancam keutuhan dan masa depan bangsa seperti maraknya tindakan kekerasan, kejahatan seksual, tawuran pelajar, pengadaan pergaulan bebas, dan juga kecenderungan anak-anak terhadap narkoba. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang beradab dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk dapat berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, serta menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan adanya upaya untuk mewujudkannya,
yaitu dengan internalisasi atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Sekolah dasar merupakan lembaga pendidikan dasar yang mempunyai peranan penting dalam penanaman dan pengetahuan nilai-nilai Pancasila. Penanaman dan pengetahuan mengenai Pancasila di sekolah dasar dilakukan melalui mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN dan dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun pembiasaan. Di SD Negeri Mligo 1 merupakan salah satu sekolah dasar yang sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dalam penerapannya tersebut dilakukan melalui program penguatan pendidikan karakter atau PPK yang diinternalisasikan melalui kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler serta dalam pembiasaan yang dilakukan setiap hari oleh semua warga sekolah. Kegiatan tersebut diantaranya berjabat tangan dengan guru saat berangkat dan pulang sekolah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, membaca Asmaul Husna sebelum memulai pembelajaran, sholat duha dan zuhur berjamaah, serta menjenguk teman yang sakit. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan atau implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan mengambil judul Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari di SD Negeri Mligo 1 Ngluar Magelang. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di SD Negeri Mligo 1. Implementasi nilai-nilai Pancasila ini dapat dikaji dari pelaksanaan yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru, karyawan, dan juga peserta didik di SD Negeri Mligo 1. Rumusan masalah. Peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di SD Negeri Mligo 1. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di SD Negeri Mligo 1. Paradigma penelitian. Penelitian ini berfokus pada paradigma naturalistik, di mana dalam paradigma ini antara peneliti dan yang diteliti bersifat interaktif dan tidak dapat dipisahkan. Penelitian ini menggunakan paradigma naturalistik untuk mencari informasi dan menggambarkan implementasi mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah sampai pada faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya yaitu manfaat hasil penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis memberikan manfaat dan pemahaman bagi dunia pendidikan terkait gambaran implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Manfaat praktis bagi sekolah yaitu penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi pihak sekolah terkait penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari guna mencapai tujuan kurikulum agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di SD Negeri Mligo 1. Bagi guru, penelitian ini dapat dijadikan evaluasi bagi guru agar dapat melaksanakan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di kelas dengan lebih efektif. Bagi siswa dapat memperoleh manfaat pembelajaran yang berkualitas dan fasilitas yang memadai terkait penerapan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu bagi peneliti. Bagi peneliti bermanfaat untuk menambah pengalaman langsung terjun ke lapangan, sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah. Bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama kajian teori tentang Pancasila dan hakikat Pancasila. Secara harfiah atau etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, bahasa Kasta Brahmana. Berasal dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sila berarti batu sendi atau dasar. Kata sila juga berasal dari kata susila yang berarti tingkah laku yang baik. Jadi, Pancasila dapat berarti 5 aturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar negara.
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dapat dijadikan dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum yang ada. Yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat dijadikan sebagai segala sumber nilai kebenaran, kebaikan, dan keadilan agar dapat menjadikan sebuah negara berkembang dengan baik. Selain hal tersebut, Pancasila juga berkedudukan untuk mewujudkan cita-cita sebuah negara yang mengandung norma yang mewajibkan pemerintah untuk memelihara dan memegang teguh moral kemanusiaan. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar acuan dalam melakukan segala aktivitas kehidupan warga negara. Kajian teori yang selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada pengertian nilai. Nilai merupakan sifat yang melekat pada suatu objek yang berhubungan dengan tingkah laku manusia terkait baik buruk perilaku, kebenaran yang dapat dilakukan dan dipertahankan serta di dalamnya terdapat cita-cita, harapan, dan sesuatu yang dianggap ideal. Yang kedua ada sistem nilai dalam Pancasila. Sistem nilai dalam Pancasila itu Pancasila mengandung nilai-nilai yang pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga ada makna sila Pancasila. Makna sila yang pertama yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai luhur yang mempunyai kaitan dengan ketuhanan dan keagamaan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain walaupun memiliki perbedaan yang beragam. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia, mengandung makna mengenai hubungan alamiah antara manusia bahwa manusia memiliki perbedaan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung makna bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa perlu adanya kesadaran dan juga perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk sesama warga negara Indonesia. Yang keempat yaitu ada implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila adalah pelaksanaan atau pengamalan nilai-nilai yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Ada 3 penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu hasil penelitian dari Dewi Kartini dan Dini Anggraini Dewi tahun 2021 dengan judul Implementasi Pancasila dalam Pendidikan Sekolah Dasar. Persamaan dalam penelitian ini yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sekolah dasar. Dan yang membedakan dalam penelitian ini yaitu implementasi dilakukan melalui pembelajaran PKN yang ada di sekolah, sedangkan dalam penelitian saya implementasi dilakukan melalui pembelajaran dan aktivitas sehari-hari di sekolah. Yang kedua yaitu hasil penelitian Nur Hosiah tahun 2020 yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Pancasila Peserta Didik di Madrasah Ibtidaiyah Mambail Falah Tongas Probolinggo. Persamaannya yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan pembelajaran dan kegiatan sehari-hari di luar kelas atau pembelajaran yang membedakan adalah dalam penelitiannya Nur Hosiah ini dilakukan di MI sehingga kegiatannya berkaitan dengan religius, sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan itu dilaksanakan di sekolah dasar negeri yang di dalamnya terdapat kegiatan pendukung untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu hasil penelitian dari Mila Andriani Nur Cahya dan Dini Anggraini Dewi tahun 2021 yang berjudul Implementasi Nilai Dasar Pancasila dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Negara di Kehidupan Sehari-hari. Persamaannya yaitu
implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang membedakan dalam penelitian Mila Andriani Nur Cahya dan Dini Anggraini Dewi itu berfokus untuk mewujudkan tujuan negara dan dilakukan dalam lingkup umum. Sedangkan dalam penelitian saya itu dilakukan dalam lingkup sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini pertanyaan yang muncul yaitu yang pertama, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di SD Negeri Mligo 1? Dan yang kedua yaitu apa saja yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di SD Negeri Mligo 1. Yang selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama, latar penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Mligo 1 yang beralamatkan di Jalan Bligung Luar, Nggagan, RT 3 RW 3, Bligo, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai dengan April tahun 2022. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru, serta beberapa siswa di SD Negeri Mligo 1. Sedangkan objek penelitian ini yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di SD Negeri Mligo 1. Yang kedua yaitu cara penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi objek yang alamiah. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan mengenai peristiwa fenomena, aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, dan pemikiran seseorang baik secara individu maupun secara kelompok. Peneliti memilih cara penelitian ini karena ingin mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di SD Negeri Mligo 1. Yang ketiga yaitu ada data dan sumber data. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada data primer dan juga data sekunder. Data primer, sumber data yang utama adalah hasil wawancara dari subjek penelitian yang telah dipilih secara langsung dengan responden 1 kepala sekolah, 3 guru, dan juga 3 siswa. Data sekunder, sumber data sekunder yang digunakan seperti dokumentasi, RPP, foto kegiatan yang digunakan sebagai faktor pendukung dan sumber data primer. Yang keempat di sini ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua ada wawancara, dan yang ketiga ada dokumentasi. Yang pertama yaitu observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi non-partisipatif atau pengamatan biasa, yang berarti bahwa pengamatan tidak ikut serta dalam kegiatan, melainkan hanya mengamati kegiatan. Di sini juga terdapat kisi-kisi observasi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di SD Negeri Mligo 1. Yang kedua yaitu dengan teknik wawancara. Teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh informasi terkait implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di SD Negeri Mligo 1. Dalam teknik wawancara ini di sini juga terdapat kisi-kisi wawancara untuk kepala sekolah di SD Negeri Mligo 1. Terus ada kisi-kisi untuk wawancara guru di SD Negeri Mligo 1. Dan juga ada kisi-kisi wawancara untuk siswa di SD Negeri Mligo 1. Teknik yang ketiga yaitu dengan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen yang dapat berbentuk tulisan seperti catatan harian dan juga gambar. Yang selanjutnya yaitu analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data dari Miles and Huberman.
yang di sini terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat yaitu tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data. Proses analisis yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Tahap yang kedua yaitu reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang bersifat menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan melakukan pengaturan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan verifikasi data. Tahap yang ketiga yaitu tahap penyajian data. Penyajian data merupakan penyusunan informasi yang sudah diperoleh untuk dapat ditarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada tahap yang terakhir yaitu tahap menarik kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi meliputi pencarian arti, keteraturan pola, penjelasan, serta konfigurasi-konfigurasi yang mungkin sebab akibat maupun porsi yang terbentuk setelah pengumpulan data dan penganalisisan data. Yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini menggunakan pemeriksaan keabsahan data triangulasi teknik. Dalam triangulasi ini yang pertama ada triangulasi teknik, yang kedua juga ada triangulasi sumber. Yang pertama, triangulasi teknik digunakan untuk pengumpulan data yang berbeda dalam mendapatkan data dari sumber yang sama dan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. Sumber diperoleh dari kepala sekolah, guru, dan juga siswa. Nah, sekian presentasi seminar proposal penelitian saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.